Oke, mungkin sambil nunggu 1 menit, tak buka sebentar ya Mas Maulid. Siap. Oke, thank you teman-teman udah join. Welcome, ini sesi ke-9, episode 9 untuk DevOps Roadmap Sharing Session ya. Kita udah mulai dari bulan Januari atau Desember, aku agak lupa sih, untuk belajar DevOps ini, mulai dari topik Linux, networking, kemarin sempat tentang version control, dan sekarang ke Basecamp. Nah, ini udah masuk di episode 9, dan semua episode dari 1 sampai 7 udah kita upload ke YouTube juga. Kalau teman-teman mau baca, untuk episode 8 baru aku upload malam ini, karena sebelumnya ada kendala, jadi harus download ulang. Nanti aku share sekalian sama rekaman dari sesi ke-9 ini, kayak gitu. Kita sebelumnya emang sempat ada kendala 1 atau 2 minggu, kita skip, tapi kali ini kita mulai rutinkan lagi per minggu untuk roadmap-nya, karena habis ini kita masuk di topik yang mulai sulit ya. Kita mulai CI/CD, mulai kontainer, kemudian mulai Kubernetes dan lain sebagainya. Jadi kita akan mulai rutinkan aja seminggu sekali. Cuman masih menunggulah pembicaranya. Beberapa udah dapat pembicara, tinggal 1 atau 2 topik yang perlu nyari. Gitu. Untuk topik malam ini kita ada Mas Maulid, salah satu kawan sebelumnya juga kenal dari komunitas ini. Iya kan Mas Maulid ya, kita pertama ketemu juga dari Iya, komunitas ini. Betul. gara-gara WFC di Jogja, Betul. terus kenal, sering WFC bareng, jadi sekarang tak minta tolong untuk ngisi gitu. Mungkin itu aja kalau dari aku, opening. Thank you yang udah join. Nanti rekaman juga aku kirim, aku pas ke Mas Maulid. Oke, thank you Mas Ero. Oke. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, malam ini saya akan membawakan introduction to Basecamp. Nah, kita akan mengenal sedikit tentang apa itu Basecamp. Ini sifatnya introduction ya, jadi feel free kalau ada yang ingin menambahkan, karena di sini bukan bermaksud menggurui tapi belajar bareng ya. Oke, langsung aja. Oke, sedikit perkenalan dulu. Saya Maulid Ihsan, biasa dipanggil Maulid. Awal karir saya mulai di Blibli itu tahun 2020 sampai 2022 sebagai DevOps Engineer. Lalu di 2022 jadi SRE di Zenius. Lalu di 2022 sampai 2025 itu saya sebagai senior SRE di Hijrah, dan awal tahun ini alhamdulillah diberi kesempatan menjadi senior SRE di salah satu e-commerce di Indonesia lah. Oke, mungkin kita start dari learning objective dulu ya. Apa sih yang akan saya sampaikan malam ini? Jadi ada 3 main poinnya. Pertama ada apa sih Bash scripting itu, introduction dan juga sejarahnya ya. Terus yang kedua ada pengenalan tentang sintaks-sintaks Bash script. Kita mengenal lah sintaks-sintaks yang ada di Bash script itu seperti apa, data types-nya seperti apa. Lalu yang ketiga ada use case-nya, biasanya Bash script itu dipakai untuk apa, dan sedikit tips terkait Bash scripting. Oke, kita mulai dari topik pertama. Tapi sebelum itu mungkin pertanyaan dulu ya. Di sini ada yang udah pernah atau sering pakai Bash script nggak? Wah, boleh tuh di-share Mas. Open mic aja Mas, atau di chat boleh, biar Pak Mas Odeng lah. discussion. Gimana Mas Odon? Ya, kalau masalah shell script ya, otomatis ya, itu emang dulu case-nya pas lagi zamannya masih kerja di salah satu company itu emang masih modelnya sih tradisional banget gitu kan ya. Jadi mungkin salah satu case paling dekatnya itu adalah ketika misalkan kita ada 4 mesin untuk yang QA, dan masing-masing QA itu masing-masing mesin itu tuh masing-masing squad gitu kan. Kita ada 4 squad, 1 mesin untuk testing. Jadi mereka tuh case-nya adalah untuk automate
testing di VM tersebut gitu kan. Nah, modelnya itu kita nge-pull repo, entah itu repo kodenya atau repo config-nya, itu tuh pakai shell script gitu kan ya. Jadi misalkan apa namanya ya, bukan modelnya git pull atau ganti git branch secara manual untuk QA-nya, karena QA-nya mereka nggak mau repot. Akhirnya ya kita kasih satu Jenkins jobs, mereka cuma tinggal masukin nama branch-nya aja dari repo-nya, nanti ya urusan di belakangnya itu kita yang urus dari sisi ganti branch-nya, dari sisi remove branch dan lain-lain gitu. Itu salah satu contohnya. Yang satu lagi mungkin yang paling terakhir saya kerjain itu untuk Canary deployment. Saya pernah ngerjain Canary deployment pakai shell script, berbekal HA proxy gitu aja sih. Mantap, Mas Godon. Nah, menarik sebenarnya kan. Aku izin tanya sekalian, karena kan mungkin teman-teman yang dengar tadi kan bingung ya, script ini kan kita udah bikin dan lain-lain. Terus proses automate-nya gimana, Mas? Kan ini kan automate task tentunya kayak tadi yang Canary, itu dia dikombinasikan dengan cron job kah, atau di-deploy kayak pakai Kubernetes jobs atau semacamnya? Mungkin kalau ini case-nya itu Canary shell script-nya itu kita masih model deployment yang tradisional ya di dalam VM gitu kan. Jadi ini sisi automate-nya itu adalah ketika untuk ngedeteksi apakah ada terjadi error atau enggak gitu kan. Jadi maunya dari kita itu kan ketika ada error secara otomatis langsung rollback ke versi sebelumnya. Gitu kan. Nah, kalau yang namanya Canary deployment itu kan jalan dua versi lama versi baru, revisi lama versi baru gitu kan. Dan kita mainin traffic-nya gitu kan. Nah, mainin traffic-nya itu di hproxy gitu kan. Jadi hproxy itu kita set jika ada deployment, traffic itu kita set 10% ke revisi baru dan 90% ke revisi lama. Nah, secara periodik itu kita cek juga lognya gitu kan. Ketika nanti ketemu error di lognya, entah itu panic lah atau kontainernya restart lah atau lain-lain gitu, nanti dia secara otomatis sorry kalau lagi rame, secara otomatis direct traffic-nya 100% ke revisi yang lama. Nah, setelah itu kita matiin kontainer revisi baru dan kita remove dari VM. Tuh. Dan kalau misalkan nggak ada error, setelah kita lakukan pengecekan selama 10 menit, baru trafficnya itu kita pindah 90% ke yang baru, ke revisi baru, 10% yang lama. Setelah itu kita tunggu 30 detik lagi untuk mastiin udah stable, baru kita pindah trafficnya itu ke 100% yang baru, lalu kita matiin kontainer revisi lama dan kita take out image-nya dan kontainer dari VM. Nah, itu semuanya sih automate ya. Automate-nya ini sebenarnya cuma dari sisi pakai logic gitulah ya. Jadi ketika misalkan logiknya kena, otomatis rollback gitu kan. Nah, terus kalau misalkan nggak ada kena, ya intinya sih pakai logic dari si shell script-nya itu sendiri. I see, berarti ada semacam health check gitu ya, Mas ya? Benar sekali, ada health safe-nya dan lain-lain. Di situ ya, ada health check, kalau oke dia akan increase gitu ya? Benar-benar, kayak gitu modelnya. Oke, wah keren tuh, Sadot. Oke, ada lagi mungkin yang teman-teman mau share pengalaman yang automate task dengan bash script atau ya shell script gitu? Ini biasanya Nizar nih. Nah, Nizar, ada Nizar kemarin. Nizar biasanya punya banyak pengalaman kalau mainan bash. Hilang bocahnya, enggak. Waduh, satu script tapi panjang. Satu scriptnya tapi panjang, Pak. Mengotomasi banyak server. Ya udah, continue aja, Mas. Thank you udah sharing, guys. Oke. Nah, oke. Tadi kan udah ada teman-teman yang sharing ya, berarti kan udah pernah melakukan bash scripting. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama denger atau ingin belajar ya, kita mulai dari apa sih bash scripting itu? Nah, mungkin mulai dari scripting. Kalau scripting itu bagi saya a short program atau program sederhana terdiri dari serangkaian komen-komen. Di Linux kan kita memerintahkan komputer itu dengan menggunakan komen ya. Jadi serangkaian komen-komen yang diperuntukkan untuk mencapai suatu task. Nah, dalam kasusnya Mas Odon tadi berarti merubah branching atau melakukan canary deployment. Nah, itu targeted task. Jadi scripting itu kita meminta komputer untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dengan menggunakan scripting ini. Nah,
kan ada bash scripting. Kita harus tahu dulu tentang shell. Shell itu interface atau antarmuka antara user kita dengan OS, dalam hal ini Linux gitu ya. Nah, oleh karena itu shell scripting itu adalah kita menulis serangkaian komen-komen shell yang ditujukan untuk melakukan suatu task. Nah, ini ada salah satu contoh dari bash scripting. Dalam hal ini contohnya adalah yang paling sering ya ditemukan tuh bash scripting, misalkan membackup database gitu ya. Backup database, misalkan kita bisa mendefine suatu ini nanti sintaksnya akan dijelaskan ya di slide lanjut, tapi secara overview script ini untuk melakukan membuat suatu folder backup, lalu melakukan command mysql dump untuk mengenerate backup database ke suatu file itu kemudian di-pass atau di outputkan ke ke suatu file yang udah kita define namanya. Terus ketika sukses dia akan memberikan output database backup successful gitu. Nah, ini salah satu contoh scripting, bash scripting. Kita meminta komputer untuk melakukan backup. Nah, mengautomate-nya kita bisa taruh shell script ini atau bash script ini ke cron misalkan, agar bisa dieksekut secara reguler, misalkan tiap malam gitu ya. Atau bisa ditaruh di Kubernetes job misalnya. Nah, itu bisa juga untuk mengautomate itu. Nah, mungkin sedikit sejarah dari bash. Bash itu panjangannya adalah Born Again Shell. Dia adalah evolusi atau successor dari Born Shell atau SH. Bagi teman-teman yang di Linux biasanya ada ini shell-nya, original shell namanya SH. Kenapa bash scripting itu perlu? Karena bash ini paling banyak ditemukan di Linux distribution yang ada gitu ya. Dan sejarahnya awalnya itu bisa dilihat bash shell scripting itu banyak macamnya. Jadi awalnya ada shell, kemudian ada C shell, ada TCSH, ada bash, ada juga ZSH. Ini biasanya yang dipakai di Mac OS ya. Itu ada ZSH. Jadi history saling terinspirasi dari shell versi sebelumnya gitu. Nah, ini sejarah dari bash scripting. Awalnya itu tahun 71 itu terdapat namanya Thomson Shell, dibuat oleh Ken Thompson yang membuat Unix ya. Thomson Shell ini tujuannya untuk menscript sistem Unix. Pada awalnya Thomson Shell ini cuma command interpreter sederhana ya. Awalnya tidak diciptakan untuk scripting, cuma ada simple if, goto, nggak ada variabel. Kemudian tahun 77 muncullah shell yang dibuat oleh Stephen Bourne di AT&T Labs, Bell Labs. Ini masih bisa ditemukan sampai saat ini, dibuat dari tahun 77 sampai sekarang masih bisa dipakai ya programnya, amal jariah sekali ya. Remain useful shell today. Dia mengintroduce yang namanya variable, control flow kayak for loops gitu, if else itu ada mulai diintroduce di SH atau shell. Kemudian tahun 78 muncul namanya C shell. Ini bedanya dia sintaksnya mirip seperti bahasa pemrograman C. Lalu ada juga dia menambahkan fitur kayak comment history, jadi kita bisa melihat komen-komen yang kita inputkan sebelumnya itu apa. Terus juga ada fitur alias, jadi kita bisa membuat suatu alias dari satu komen gitu. Kemudian akhirnya muncul nih bash tahun 88, di-create oleh Brian Fox, dibuat sebagai alternatif dari SH, karena SH atau Bourne Shell ini awalnya adalah proprietary Unix shell. Kalau si bash ini dibuat agar bisa dipakai secara bebas, gratis gitu ya, bebas. Terus ada juga penambahan fitur auto completion di bash ini.
Nah, gimana sih cara nge-run suatu bash script? Biasanya di suatu bash script itu di awalnya terdapat seperti ini nih, pagar pentung /bin/bash. Nah, ini biasa disebut shebang. Ini tujuannya untuk memberitahu si Linux kita untuk menandai bahwa ini adalah interpreter untuk menjalankan program ini gitu. Jadi kalau misalkan /bin/sh, oh berarti dia pakainya shell. Kalau misalkan /bin/bash, oh dia interpreternya menggunakan bash gitu. Nah, contohnya dia menambahkan shebang, kemudian kita tambahkan permission untuk mengexecute, kemudian untuk nge-run-nya bisa pakai seperti ini ya, ngejalanin program gitu. Nama programnya apa. Bisa juga alternatif, cara kedua bisa juga langsung aja pakai komen bash, langsung nama filenya, itu bisa juga. Dan bisa juga menggunakan source, ini juga kalau bedanya, kalau bash itu dia launching a new shell, kalau misalnya ini karena kita di CLI atau di terminal itu kan sebenarnya udah interpreter ya. Jadi kalau di macOS mungkin itu udah ZSH, kalau di Linux biasanya bash gitu. Nah, kalau kita melakukan source ini menjalankan program itu di shell kita sekarang. Nah, bash script ini sangat powerful ya. Jadi ya seperti yang tadi di-share oleh Mas Odon. Jadi terkadang kita tidak butuh banyak hal ya, banyak tools-tools bermacam-macam untuk melakukan satu tugas, tapi bisa dengan bash script gitu ya, seperti yang sudah didemonstrasikan tadi Mas Odon cerita gimana dia membuat Canary menggunakan bash script itu. Nah, jadi kenapa penting bash scripting ini untuk DevOps ya, terutama karena ini kita bisa menemukannya di mana-mana gitu, dan ini sangat powerful, sangat tools yang powerful gitu untuk melakukan otomatis. Yang mungkin kalau saya bisa share, mungkin bash scripting di dunia DevOps salah satunya kepake di CI/CD ya. Jadi di CI/CD step itu biasanya kita juga ada mengincludekan sedikit scripting sana, misalkan untuk melakukan pengecekan atau melakukan if else ya gitu ya, kontrol seperti kondisional gitu-gitu. Nah, itu kepake scripting. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya dulu sampai sini? Sebelum kita lanjut ke bash syntax. Ada pertanyaan di Q&A, tapi aku rasa buat nanti aja sih setelah di akhir. Soalnya ini pertanyaannya aku rasa bisa kejawab kalau nanti pelan-pelan ini. Oke, siap. Oke, lanjut ke kita mengenal bash syntax ya. Oke, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Jadi sintaksnya dimulai dari tipe dan variabel dari bash itu ada apa aja. Lalu sedikit introduction tentang sintaks kondisional. Jadi ini untuk melakukan percabangan ya. Jadi kalau misalkan true, misalkan kondisi tertentu lakukan ini, kondisi yang lain lakukan yang lain gitu. Ini kondisional. Terus ada juga loop, ini untuk melakukan sesuatu berulang-ulang sampai suatu kondisi tercapai gitu. Lalu ada juga I/O atau input output dari bus, inputnya seperti apa, bisa mengoutput bus itu seperti apa. Lalu terakhir ada introduction function. Oke, ini ada beberapa types yang ada di bash itu, kurang lebih ini ya, ada 5, cukup minimalis. Jadi kalau saya rasa memang bash scripting ini seperti yang tadi saya bilang di awal ya, untuk program short program untuk melakukan sesuatu gitu ya, karena ada batasan-batasan yang dipunyai bash gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu task yang memang cukup kompleks, misalkan ya contohnya memerlukan call API ke suatu tools gitu. Nah, itu mungkin bash kurang
tepat untuk melakukan hal itu ya, karena bash memiliki keterbatasan gitu. Ini kita mulai dari type yang pertama ada string. Jadi strings itu tipe data yang terdiri dari sequence karakter ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini, hello world. Nah, biasanya di define-nya pakai double quote. Lalu ada juga array. Jadi di bash itu juga ada array untuk kita menyimpan variabel yang nanti bisa kita loop di dalamnya gitu. Misalkan contohnya seperti ini, kita punya variabel 1, 2, 3, 4, 5, nanti kita bisa looping nih untuk memproses masing-masing item yang ada di array itu. Lalu ada integer ini number ya, tapi ini khusus bilangan bulat aja. Jadi di bash itu tipe datanya nggak ada desimal ya. Ya kalau kita mau melakukan ya pengolahan yang floating gitu nggak bisa dia. Terus ada juga read only ini tipe data yang tidak bisa, yang immutable, tidak bisa dirubah, itu ada juga di bash. Kemudian ada export, ini variabel yang nantinya bisa dipakai oleh child process. Nah ini, tapi ini cukup ini ya, cukup advance. Mungkin yang paling penting yang biasa sering kepakai ya ini sih, string, array, integer itu yang sering dipakai. Mungkin ini cara mendefine suatu variabel. Variabel hanya bisa dimulai dari letter atau abjad ya, atau underscore. Jadi kalau misalkan variabel depannya angka itu nggak valid, nggak bisa. Jadi contohnya seperti ini, ada variabel namanya nama, value-nya Maulid gitu. Nah, lalu untuk mendefine variabel ini juga best strict ya, jadi nggak boleh ada spasi di antara sama dengan nih. Jadi misalkan nama spasi sama dengan spasi Maulid, nah ini nggak valid ini, best nggak bisa nih melakukan mendefine variabel dengan ada spasi seperti ini. Kemudian untuk mengakses, nah kan kita udah mendefine nih variabel nama. Nah, gimana cara kita mengakses value dari variabel tersebut? Nah, kita menggunakan dollar sign untuk mengakses variabel data. Nah, biasanya ini rekomendasinya ya itu bisa pakai double quote dan juga pakai curly braces. Nah, tujuannya apa ini biar lebih readable aja untuk bisa membedakan, misalkan kita lagi membuat atau kita lagi mau mengoutputkan variabel itu di suatu string yang panjang gitu ya, kalimat, tapi campur nih, nggak cuma variabel doang, ada kayak string yang lain. Nah, untuk biar lebih kelihatan mana yang variabel, mana yang bukan, nah biasanya pakai dikasih curly braces nih di, buka dan tutup dari suatu variabel gitu. Nah, terus variabel itu nggak bisa juga kita define dari output dari komen yang ada di Linux gitu. Contohnya ini tanggal, kita define variabel tanggal itu value-nya adalah output dari comment date. Nah, itu bisa. Itu nanti menggunakan kurung. Nah, jadi kalau misalnya ada dolar kurung, nah di dalam kurung itu artinya output dari komen yang ada di dalam kurung itu, nah itu menjadi output dan nanti akan disimpan pada variabel. Nah, terus ini kan kita kalau misalkan mendefine langsung aja ya, misalkan nama variabelnya langsung value-nya gitu, sama dengan value-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin lebih eksplisit ya untuk mendefine tipe dari suatu variabel, itu bisa menggunakan command declare. Jadi misalkan kalau declare min i itu declare min i number, oh ini berarti si variabel number ini harus isinya integer gitu. Kalau min a itu tandanya array, jadi suatu variabel tipe datanya array gitu. Terus kalau min r itu read only gitu. Min x itu export, kurang lebih seperti itu. Nah,
Di Bash itu juga ada namanya special variable yang udah di reserve lah. Jadi kalau jadi ada beberapa, misalkan ada $0 ini dipakai untuk mendapatkan nama dari script yang kita jalankan. Contohnya misalkan seperti ini, saya punya script namanya MyScript. Nah, nanti saya passing suatu input parameter 1, parameter 2, parameter 3. Nah, di dalam scriptnya gimana cara mendapatkan value dari parameter yang di-pass tadi. Nah, menggunakan special variable ini. Jadi $0 untuk nama scriptnya, $1, $2, $3, seterusnya ini untuk parameternya. Kalau $add ini untuk list semua parameter yang di inputkan. Kalau $pager ini berapa jumlah argumen yang diberikan. Terus ada juga tanda tanya ini untuk mengecek komen sebelumnya exit code-nya apa. Kalau $$ ini untuk mengoutputkan PID dari shell. Nah, ini juga ada spesial karakter ya di Bash. Jadi ada kalau ya mungkin ini yang teman-teman yang sering menggunakan Linux sudah familiar ya dengan karakter-karakter ini. Kalau misalkan tilde itu home directory, bintang itu wildcard, dan itu untuk menjalankan komen di background. Kalau misalkan kita mau menjalankan suatu komen yang cukup panjang, kita bisa pisahkan menggunakan backslash gitu. Dan kalau pagerin untuk komen di suatu bash, di bash script, ini untuk piping, lalu ada juga inline group comment. Ini tujuannya untuk membuat komen-komen itu menjadi satu kesatuan gitu, di-treat sebagai satu kalau kita input di dalamnya. Nah, mungkin sebelum lanjut aku ada buat contoh-contoh juga biar lebih bayang, mungkin bisa sambil ini di GitHub. Nah, ini contoh-contoh ya biar lebih kebayang juga, mungkin bisa sambil dilihat juga dari tiap contoh-contoh tadi, kayak tipe data seperti apa, contoh bash scriptnya, sintaksnya. Yang kedua ini ada conditional. Jadi di bash kita bisa mengatur flow dari suatu script gitu. Misalkan ada suatu kondisi, kita memberitahu program untuk menjalankan satu hal, tapi kalau misalkan kondisi ini tidak tercapai, kita melakukan hal yang lain gitu. Nah, itu disebut if. Ada if, ada juga case. Bedanya apa? Nah, kalau case ini lebih ke pattern matching gitu. Misalkan kita sudah punya suatu pattern yang kita inginkan, nah, kita bisa taruh itu ke suatu variabel lalu kita matchingkan. Jadi kalau misalkan pattern 1 ini misalkan pattern 1 yang masuk gitu, kita melakukan komen apa gitu. Kalau pattern 2 komen selanjutnya, dan kita bisa bikin ada fallback atau semacam komen default yang akan dijalankan apabila pattern ya, sebelumnya nggak sesuai gitu. Ini biasanya dibuat untuk contohnya kayak bikin script yang ada misalkan script yang ada parameter tertentunya, misalkan docker run atau docker build. Nah, tapi kalau misalkan docker exit gitu, misalkan docker exit, nah exit kan nggak ada gitu. Nah, itu kita bisa taruh di case yang terakhir yang bintang nih, tandanya kita nggak ada sesuatu yang sesuai. Itu contohnya case. Kalau if ya bagi teman-teman yang udah sering udah punya pengalaman ngoding, ini ya juga cukup inilah familiar ya. Nah,
Tapi di Bash untuk melakukan conditional test itu atau melakukan pengecekan suatu if itu sintaksnya menggunakan double square bracket ya, jadi kayak kurung kotak ini. Nah, mungkin yang perlu di notice ya kalau di Bash itu untuk pengecekan number itu nggak sama dengan pengecekan string ya. Jadi kalau pengecekan string gitu ya, untuk mengecek dua string itu hal yang sama, kita menggunakan sama dengan. Kalau nggak sama kita pakai pentung sama dengan. Nah, tapi kalau untuk pengecekan number itu menggunakan ini. Ada min EQ, ada untuk equal. Kalau min NA itu untuk not equal. Ada min LT untuk less than, untuk kurang dari gitu. Nah, ini mungkin yang sedikit berbeda ya dengan bahasa pemrograman atau script yang lain gitu. Nah, biasanya conditional test ini dipakai juga untuk mengecek keberadaan suatu file, karena kan bash scripting ini pada dasarnya untuk mengautomasi hal-hal yang bisa dilakukan di Linux gitu ya. Nah, jadi biasanya untuk mengecek apakah suatu directory ada di Linux atau mengecek suatu file ada di Linux. Nah, itu bisa menggunakan ya ini. Kalau directory pakai min d ke suatu location ada nggak direktorinya. Lalu kalau min f untuk mengecek apakah suatu file eksis gitu. Nah, mungkin ini sedikit contoh-contoh conditional test. Lalu ada loop. Loop ini untuk mengerjakan sesuatu perintah secara berulang-ulang. Di Bash itu ada 3 jenis loop, ya 3 jenis loop. Jadi ada for, ada while, ada until. Bedanya apa? Kalau for itu kita udah tahu berapa kali kita akan mengulang gitu. Itu menggunakan for. Jadi misalkan ada database, kita membackup database gitu. Pertama kita for menggunakan suatu komen yang outputnya nanti list database name-nya gitu. Nah, itu karena kita udah tahu berapa jumlah database-nya itu menggunakan for gitu. Nah, tapi while ini bisa juga dilakukan seperti itu. Kita bikin suatu initial value, terus melakukan while, terus nanti initial value-nya kita rubah untuk mencapai suatu batas gitu ya. Tapi bisa juga while ini dibuat misalkan while true. Nah, artinya dia akan berjalan terus tanpa tahu ini akan berjalan berapa lama sampai ada suatu kondisi yang membuat while ini exit gitu atau berhenti gitu. Nah, bedanya for dan while itu. Kalau for kita udah tahu berapa kali perulangannya, kalau while ini bisa lebih fleksibel gitu. Nah, kalau until, nah bedanya apa dengan until? Kalau until bedanya, kalau while itu repeat atau ulang selama kondisinya benar. Jadi misalkan selama pengecekannya itu benar selalu dilakukan. Begitu ada yang udah nggak sesuai, dia akan exit. Nah, kalau until kebalikannya. Kalau until dia mengecek, kalau selama dia false atau selama dia gagal, dia akan mengulang-ulang terus. Nah, until ini biasanya dipakai untuk apa? Biasanya untuk misalkan health check gitu ya. Health check, kita pengen deploy suatu aplikasi, untuk menunggu aplikasi ini udah nyala atau belum, kita tembak ke endpoint-nya, kita coba curl gitu ya misalkan. Curl tapi selama responnya gagal ya kita coba-coba terus gitu sampai akhirnya berhasil. Nah, ketika berhasil ya until-nya ini exit atau selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kayaknya tadi ada pertanyaan. Ini Pak, ada sedikit pertanyaan yang mirip Pak dari Nizar di Q&A. Bisa buka Q&A nggak? Q&A, wah gimana itu? Di samping logo chat yang di Meet itu nanti ada titik-titik sebelah kanan. Oh, oke. Meeting tools, ada Q&A. Nah, ada pertanyaannya Nizar nih kayaknya nyambung. Apakah possible if conditional tanpa conditional operator, tapi hanya berdasarkan exit status atau exit code?
Apakah possible if conditional operator tapi hanya berdasarkan exit status atau bisa. Ini berarti jatuhnya semacam kayak ini ya, kayak ternary operator gitu ya. Jadi ya kalau nggak salah gitu ya Mas Nizar ya. Jadi kita membandingkan exit code dengan misalkan dengan operator kayak NN atau OR gitu ya. Jadi kalau ada salah satu yang tercapai, hampir sama. Atau mungkin Mas Nizar bisa share contoh kasusnya seperti apa? Oh, kayak aku nangkep maksudnya. Bisa sih kayak contohnya ini nggak sih? Kayak kita jalanin komen, contoh banget ini, if grab something files, kalau dia return, maka nanti ada then-nya apa? Beda aku lagi ngetik beda biar kita sama-sama bisa nyambung. Then terus actionnya, di mana titik koma tuh? Oke, echo ada gitu ya, contoh. Kayak gini nggak sih? Jadi nggak pakai langsung ini kan, langsung pakai exit statusnya dia ketemu apa enggak gitu. Kalau nggak ketemu, di chat aku tadi jawab, coba. Oh, Nah, nanti pakai if else. Jadi kalau si kita bisa nge-grab something ini ya dari oh nama ya. file gitu. Nah, benar. Ya, bisa kalau di bash. Jadi kita mau ngecek sesuatu atau kita jalanin komen lah. Kalau komennya tadi berhasil, nanti kita melakukan tindakan. Kalau gagal exitnya kita kasih kondisional lain kayak gitu pakai if else. Betul. Ya, itu Ya, possible sih. possible. Thank you. Nah, ya, itu possible. Jadi mengecek hasil dari suatu komen gitu ya, exit code-nya kalau nol atau berhasil itu melakukan sesuatu, ya itu possible. Jadi ya tadi ya sintaksnya kayak gini. Ya, if suatu condition, and then ini grabnya di dalam sini ya. Kalau if misalkan ada kondisi yang lain, lakukan yang lain gitu. Tapi kalau tidak ada yang kondisinya sesuai, lakukan ini nothing true misalnya. Oke, lanjut dulu ke input output. Nah, ini beberapa cara untuk memberikan input ke suatu bash script dan juga mengeluarkan output dari script ya. Jadi pertama ada menggunakan command arguments seperti yang tadi ya. Jadi kita memanggil my bash script ini spasi hello. Nah, hello ini merupakan command argumen atau parameter untuk dipassing ke dalam my bash. Cara mendapatkan value-nya gimana ya? Tadi pakai special variable ya, $1 untuk mendapatkan value. Nah, bisa juga pakai environment variable. Jadi environment, mungkin ini nanti relate sama pertanyaannya Mas siapa tadi ya? Yang gimana caranya kita best practice-nya hide password di bash atau shell script gimana? Apakah di hide di hidden file saja kah? Kalau di backend kan bisa di encrypt. Nah, mungkin ini salah satu contohnya mungkin kalau di Kubernetes itu misalkan kita menyimpan value secret itu di kube secret gitu ya, tapi kita bisa menaruh nanti memanggil satu bash script itu dengan secret yang tadi di kube secret itu menggunakan environment variable. Jadi cara passing value misalkan ya password gitu menggunakan environment variable gitu. Jadi environment variable ini nanti di dalam bash script akan bisa kita panggil ya dengan seperti kita mengecek
environment biasa gitu. Jadi cara mengambil value-nya bukan pakai dolar juga, dolar INV gitu. Nah, itu bisa. Kemudian ada juga input kalau file itu menggunakan ini ya, kurang dari ini ya, ini tandanya filenya di direct ke bash script-nya. Bisa juga menggunakan file descriptor pakai standard input, standard output. Mungkin ini nanti akan ada contohnya di belakangnya. Lalu untuk output ini misalkan output dari bash script ini kita mau masukkan ke program yang lain. Nah, itu bisa menggunakan pipe seperti kayak komen-komen di Linux pada umumnya ya. Jadi misalkan comment cat something, outputnya kita masukkan ke comment grab misalnya. Nah, ini bisa juga nih output dari suatu bash di outputkan sebagai input dari program yang lain, itu bisa juga. Nah, environment variable itu bisa juga pakai dolar, pakai kurung ya, pakai dolar kurung, itu kan tandanya kita menjalankan si mybash ini, outputnya nanti akan sebagai input dari variabel env. Terus ada juga outputnya kita misalkan mau taruh di file, itu bisa juga dipakai ini ya, lebih dari ini. Nah, terus ada function. Function ini adalah digunakan untuk agar tidak melakukan repetisi suatu komen secara berulang-ulang gitu. Jadi kita bisa define suatu set of comment itu ke dalam satu blok. Misalkan contohnya kayak open ini. Open ini terdiri dari komen yang isinya adalah pattern matching case gitu ya. Jadi kalau ada suatu input yang misalkan extension MP3 atau ini BTW ini OR ya, jadi OR atau OGG, WAV, FLAG, UMA, ini lakukan bukanya pakai XMMS gitu. Tapi kalau misalkan ada suatu file ekstensinya JPEG, GIF, PNG, bukanya pakai display. Ada nah, si block of comment ini kita bungkus menggunakan suatu function namanya open gitu. Jadi kalau misalkan jadi bisa kita panggil nanti, kita bisa menggunakan for loop ke suatu file. Jadi kalau ada banyak file, tiap filenya lakukan open, nah menggunakan memanggil function ini. Function digunakan untuk reusability. Jadi kita nggak secara manual menuliskan case ini berulang-ulang kali, tapi kita bisa bungkus saja command ini menjadi satu function yang bisa kita panggil. Oke. Terakhir, ini part terakhir adalah base use cases. Jadi bash script itu ada di mana-mana ya teman-teman. Jadi paling di pengalaman saya biasanya bash script pakai untuk cron job gitu ya. Pernah juga ada juga buat deployment sederhana juga bisa, itu kayak misalkan melakukan git pull ke suatu image terus menjalankannya, mendokeran dibungkus menjadi suatu script, lalu nanti bisa di-trigger dari pipeline, misalkan kita SSH ke suatu server dan menjalankan script itu. Nah, untuk menjalankan CI/CD itu bisa. Terus sebagai deployment script atau wrapper untuk CLI bisa juga, seperti yang tadi di contohin Mas Odon ya, tentang mau wrapping git operation menggunakan bash, itu biar nggak pusing-pusing terkait operasi git, jadi kita wrapping aja pakai bash script ya. Bisa juga text processing, misalkan kita ada log dari Nginx, misalkan kita ingin dengan cepat menentukan berapa jumlah request yang gagal gitu, melakukan text processing dari log itu biar lebih gampang untuk
menjalankannya kita bungkus menjadi suatu bash script. Terus CI script ini juga sering, misalkan kalau teman-teman pakai GitLab atau GitHub gitu ya, di dalam satu step-nya itu menggunakan command bash gitu. Atau mungkin di Ansible juga cukup sering. Jadi di Ansible ada modul namanya shell, atau itu bisa juga melakukan step-step bash scripting di situ. Nah, ini sedikit tips ya. Jadi tadi nama variabel ada baiknya diberikan double quote dan juga curly braces. Ini tujuannya juga biar lebih readable, bisa dibedakan dengan variabel-variabel yang lain. Lalu yang kedua ada di bash itu ada namanya strict mode, atau jadi by default bash scripting itu ketika kita menjalankan dari set of instruction atau set of command, kalau ada satu command yang error gitu, dia sebenarnya dia akan tetap lanjut ke komen-komen selanjutnya. Nah, untuk menghindari hal itu kita bisa menerapkan strict mode. Jadi di awal scriptnya kita tambahkan set min e min u o by fail ini. E itu ketika ada komen yang fail, ya bash scriptnya fail, dianggap gagal. Min u itu untuk undefined variable. Jadi misalkan ada satu variabel karena gagal jadi tidak terdefine gitu ya. Nah, kalau ada suatu variabel yang tidak terdefine, nanti behavior scriptnya jadi nggak bisa kita prediksi gitu. Nah, untuk mencegah itu, ketika ada undefined variable bisa exit, bisa kita berhentikan dulu programnya. Itu menggunakan min o pipe fail. Ini gunakan ketika ada di bash scriptnya teman-teman ada komen yang melakukan chaining comment kayak menggunakan pipe gitu, misalkan cat something grab, di pipe ke grab gitu, tapi ternyata di grabnya atau di grabnya gagal gitu. Nah, itu bisa menggunakan min o pipe fail itu agar dianggapnya script ini gagal dan nggak lanjut eksekusinya. Nah, terus untuk mengecek kalau komen sebelumnya berhasil atau enggak, nah itu menggunakan $tanda tanya. Nah, itu untuk mengecek exit code dari komen sebelumnya. Terus sedikit tips lagi untuk readability, split, atau kalau ada komen yang panjang banget itu, daripada dibuat satu line tapi panjang, mending dibuat multi line. Kita bisa escape menggunakan backslash gitu ya. Jadi ya biar lebih readable. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu, atau Mas El mungkin mau menambahkan? Dari aku aman sih, topiknya udah cukup lengkap, cukup memusingkan, seperti biasa kalau ngoding. Ini ada sebenarnya pertanyaan Pak kalau di Q&A tadi ya. Pertama, memungkinkan nggak sebenarnya bikin aplikasi back-end pakai bash script? Menarik gitu pertanyaan, menarik. Memungkinkan atau enggak? Kalau memungkinkan, dengan segala limitasinya, back-end-nya dalam hal ini apa dulu? Kalau misalkan dia yang penting adalah HTTP response dari suatu request, ya mungkin aja. Jadi kalau secara mungkin aja, cuma pasti painful ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi bash script punya banyak limitasi. Dari data types-nya aja udah limit banget tuh, cuma ada string, array, dan integer gitu ya. Jadi kalau mengoding full blown backend application pakai bash script sih possible, tapi mending ada tools yang lebih cocok untuk melakukan itu gitu. Jadi gunakan tools sesuai pada tempatnya gitu. Iya, aku sepakat sih. Kalau aku rasa sebenarnya bash script ini bukan untuk kita jalanin sebuah aplikasi back-end, website atau apapun, tapi lebih ke
kita replicate apa yang kita lakukan di Linux ya. Kita ada komen Linux, daripada kita lakukan berulang-ulang, komennya panjang, lebih baik kita automate, kita bikin satu script, terus biar script ini jalan sekali waktu gitu. Jadi lebih kayak gitu aja sih. Makanya biasanya dipakainya Bash script ini untuk automation, kemudian atau dipakai ya untuk memudahkan kita melakukan aktivitas keseharian di Linux saja, kayak setup. Contoh paling gampang adalah kayak pengen setup web server. Daripada satu-satu gitu ya, kita jalanin komennya, apt-get, terus install abcde sampai banyak barisnya, kita jalankan aja Bash SH, yang isinya itu mungkin puluhan baris untuk konfigurasi tadi, kayak gitu. Betul. Atau kayak tadi yang Mas Odon lakukan ya, jadi dia modelnya, sebenarnya apa yang dilakukan di scriptnya itu bisa dilakukan manual, jalanin komen satu-satu untuk ngecek apakah ada error atau enggak, kemudian naikin persentase traffic di HA proxy, itu semua bisa dilakukan manual sebenarnya ya, kita pakai komen gitu. Nah, cuman daripada kita ngelakuinnya terlalu manual, kita bikinlah automation-nya, ataupun bahkan belum automation, tapi setidaknya kita bikin Bash script supaya simplifying proses saja. Tapi kalau back end aku rasa terlalu bukan tempatnya lah. Nanti baca database aja juga nggak semudah itu sih dia. Iya. Karena komen yang dia pakai itu komen-komen Linux umumnya. Ya nggak sesimpel itu kayak kita langsung bisa jalanin SQL language gitu kan, nggak segampang itu. Dan kalau untuk melakukan sesuatu udah terlalu kompleks ya, atau terlalu rumit menggunakan Bash, itu saya biasanya akan mulai beralih ke bahasa lainnya, misalkan Python gitu yang lebih fleksibel gitu ya, atau mungkin yang perlu kayak callback ke Slack atau gimana, integrasi ke third party yang menggunakan HTTP kayaknya lebih cocok menggunakan Python gitu daripada Bash. Kalau Bash lebih betul untuk setup yang daripada kita melakukan serangkaian komen, mending dibungkus aja jadi satu Bash script untuk memudahkan kita. Ya, tapi kenapa topik yang kita bawa hari ini adalah Bash, bukan kayak Python atau bahasa pemrograman lain? Karena sampai saat ini Bash script ini masih menjadi salah satu requirement dari banyak locker, DevOps, cloud engineer atau semacamnya. Karena lagi-lagi kita akan sering berinteraksi dengan Linux, dan interaksi dengan Linux tentunya nanti akan tiba-tiba memberikan kita sebuah tanggung jawab ya untuk manajemen Linux dengan lebih baik. Nah, Bash script ini membantu kita lah untuk itu gitu. Jadi tapi bukan berarti ini udah cukup untuk teman-teman masuk ke dunia kerja, karena kalau aku menyarankan ada ke arah bahasa pemrograman lain yang tentunya juga secara integrasi dia bisa integrate dengan banyak tools infrastruktur. Nah, biasanya Python, Golang itu yang biasanya disarankan untuk kita pelajari sebagai seorang DevOps atau kayak sysadmin dan semacamnya gitu. Itu sih. Nanti juga teman-teman akan ketemu banyak bahasa pemrograman atau struktural lain kayak Terraform yang punya bahasanya sendiri, strukturnya Kubernetes yang pakai YAML format dan lain-lain. Bash ini sebagian dari apa yang dibutuhkan aja. Tapi kalau menjadi DevOps mau nggak mau ya akan ketemu lah dengan case-case yang memerlukan Bash gitu ya, karena ya misalkan contohnya tadi ya untuk mengecek misalkan log gitu, kita ingin ada log banyak, kita mau melakukan otomasi ngecek di dalamnya misalkan jumlah request yang masuk atau berapa error yang masuk ya gitu. Untuk membungkusnya kita pakai taruh di satu Bash, jadi buat teman-teman tim atau member-member yang lain jadi nggak perlu juga mengingat komen-komen itu, tapi udah kita taruh dalam satu Bash script, jadi tinggal memudahkan gitu untuk melakukan operation. Jadi otomasi yang untuk memudahkan pekerjaan kita untuk Bash script. Ya, sepakat. Nah, ini ada pertanyaan yang masih related aku dulu kan. Dari pengalaman di lapangan, untuk automation lebih efektif pakai Python atau Bash script?
Aku bisa bantu jawab. Kalau di lapangan biasanya, kalau kebutuhannya hanya untuk task yang di dalam server tersebut, ya task yang hanya di dalam situ aja, kayak dia mau baca file, baca log, terus dikirim kemana, atau file manipulation dan lain sebagainya, itu enak pakai Bash script, lebih simple, nggak perlu, tentunya kita nggak perlu install Python-nya, nggak perlu install interpreter apapun kan, Bash script udah pasti jalan di Linux gitu. Tapi ketika automation-nya tadi mulai kompleks, kayak contohnya mau bikin matrix collector gitu ya, kita nggak mau pakai Prometheus, nggak mau pakai apapun lah, kita pengen bikin matrix collector sendiri. Jadi baca dari database, terus kita kirim ke Grafana pakai API atau semacamnya. Nah, itu kan udah banyak integrasinya, integrasi ke database, integrasi ke destinasi tujuan kayak Grafana-nya. Nah, kalau aku merasa itu sudah arahnya enak pakai bahasa pemrograman lain kayak Python dan semacamnya. Gitu sih. Kalau dari aku ya. Sepakat. Kalau paham shell script bisa lebih gampang buat paham pakai Ansible. Oh ya, kalau kita fokusnya di Ansible, masih akan banyak kesempatan kita mainan Bash natif kan ya, shell script natif ini tanpa mainan modular di Ansible gitu. Ya tentunya nanti advance levelnya kita mainan modular biar lebih tertata ya kalau di Ansible. Ya. Bahkan untuk di Terraform pun itu ada namanya provisioner. Jadi misalkan kita sudah memprovision satu VM gitu, kita pengen melakukan konfigurasi awal gitu ya, itu bisa menggunakan ada namanya Bash script provisioner kalau nggak salah di Terraform itu. Wait, ada pertanyaan. Remote exec mas kalau nggak salah kalau di Terraform namanya. Ya, local exec atau remote exec gitu ya. Jadi kalau udah ngebuat satu VM, kita mau inisialisasi dulu di dalamnya, misalkan kayak nge-install Docker atau nge-install Nginx gitu, bisa ditulis di Terraform code-nya itu, si Bash script-nya. Ini pertanyaan dari Nizar, tak jawab lagi nih. Ini niatnya ngetes doang Nizar ini. Bagaimana caranya get exit code dari pipeline? Pakai pipeline status kan, Mbak? Status. Pipe status. Nah, ini dia cuma ngetes doang, ini kebiasaan bocah. Teman-teman kalau jalanin sesuatu terus pengen tahu exit code dari komen tersebut, bisa pakai namanya pipe status. Contohnya kalau ada CMD, ini aku sambil menerka-nerka ngetiknya, layarku mati separuh soalnya. CMD, anggaplah komennya kayak gini tuh bisa nanti pakai pipe status 0 untuk ngambil komen yang pertama, 2, 1, 2 untuk yang selanjutnya. Itu nanti bisa dilihat, bisa di-echo harusnya. Benar nggak Bapak Nizar? Atau saya tidak lulus ujian ini? Wah, alhamdulillah lulus ujian. Ujian dadakan. Nah, pertanyaan lain. Yang tadi yang masalah hide password sudah kejawab ya? Ya, itu bisa menggunakan environment variable tuh Mas, untuk passing ke dalam Bash script-nya. Jadi nggak usah di hardcode di dalam Bash script. Ya. Atau bebas, ada juga mainan parameter juga bisa. Parameter juga bisa. Bikin kayak option tambahannya nanti diambil di dalam sebuah di handle sama Bash-nya sebagai environment, itu juga bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Fadel. Di zaman yang udah banyak tools automation, apakah Bash native ini masih sering dipakai? Oh, ini tadi lagi dibahas ya, yang masalah misal Ansible yang unified module. Iya, tadi sih Mas, aku rasa masih akan sering dipakai, apalagi kalau kita di perusahaan yang contoh nih, perusahaan hosting dan lain sebagainya, mereka masih banyak menggunakan Bash script untuk manajemen server, setup server, anggaplah provision server gitu ya, terus configure-nya masih pakai Bash script, dan mereka juga kebanyakan masih pakai native Bash aja yang dijalankan.
Gitu. Kayak mau install cPanel dan lain-lain, mereka punya bash script-nya masing-masing yang tinggal di-trigger pakai si Ansible gitu. Mungkin Ansible-nya nanti lebih, ya kita pakai, entah itu pakai Jinja modul atau pakai semacamnya, file bash-nya bisa taruh di Ansible juga. Tapi masih dipakai sih. Biasanya juga kalau untuk onboard suatu misalkan project kita butuh CI/CD yang cepat gitu ya, daripada kita install tools macam-macam, mending CI/CD-nya pakai BaseScript dulu deh deploy-nya. Jadi kita di pipeline-nya kita nge-SSH ke suatu server lalu menjalankan deploy script gitu. Kepake tuh di kerjaan biasanya kalau untuk project-project yang cuma butuh POC doang gitu. Ya, sepakat. Ada nggak referensi repo yang isinya common use case bash script? Use case, nah, ini bisa dicari di Google nih. Ya, harusnya banyak sih. Banyak sih. Public GitHub repo gitu yang dia bentuknya project-project pakai bash. Atau minta ChatGPT, tentunya dia udah pinter banget kalau bikin begini. Jadi kalau pengen tahu for loop yang kompleks kayak gimana, kayak tadi ya mainan exit code, itu nanti ngomong aja ke ChatGPT untuk dibikin breakdown-nya, atau bikin yang kompleks terus di breakdown gitu. Merasa kita udah di era yang nggak perlu nyari repo satu-satu lagi sih. Gitu. Kalau untuk scripting, saya pernah ketemu isu bahwa bash script yang saya buat di Ubuntu tidak berfungsi di Alpine. Bukankah sama-sama bisa jalankan program bash script seharusnya? Enggak juga sih Mas, kan Linux itu kebagi dengan beberapa ini ya, distro. Nah, beberapa distro ini punya perbedaan script, jadi nggak bisa kita memastikan bash script ini tadi jalan, apalagi kalau kita pakai ada komen-komen yang ya natif di distro tersebut. Contoh kalau kita mau jalankan untuk install aplikasi pakai APK gitu contohnya ya, itu di Alpine pakainya APK. Terus di Debian dia kan pakainya apt gitu, apt install dan semacamnya. Kalau di Rocky, Red Hat pakainya YAM. Jadi ya memang sedikit ada perbedaan gitu. Yang bagian natif-natifnya. Kalau kayak if else-nya harusnya jalan. Environment variable, parsing dan semacamnya harusnya jalan. Tapi banyak beberapa komen natif yang mungkin nggak ada. Contohnya struktural file itu juga bisa beda sih. Ya, kalau di Alpine itu biasanya bukan bash yang ada, tapi SH, shell, born shell biasa. Nah, itu ada. Ya mainnya entry point-nya juga teman-teman harus ganti ya. Yang biasanya pakainya, tadi kan pakainya bash, kita mainnya shell, SH. Shell, SH itu. Karena SH enggak, ini lebih common, temukan di mana-mana. Ya, kalau nggak ketemu biasanya dia, nggak akan mau jalan. Dan lagi-lagi komen yang dijalankan juga jangan pakai komen-komen yang menggunakan native komen dari si distro. Ternyata ada HTTP server pakai bash, anjir. Ya, jadi tadi yang nanya possible atau enggak bikin backend, ya kayaknya possible aja. Tapi ya tentu ya menyulitkan diri sendiri ya. Menarik. Oh iya benar, dia dijadikan daemon. Jadi dia dijadikan sebuah service yang kayak ya udah kayak servisnya HTTP aja, dia running gitu. Dia jadi daemon, ya masuk akal kalau kayak gini. Oke, ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Ini aku nggak bisa baca, sorry, yang di bawah. Ngulik plugin ZSH Terminal Tools. Oh iya. Ya ini juga masuk akal. Kalau teman-teman udah biasa mainan kayak ZSH atau semacamnya, pasang plugin, pasang kayak ganti, ya pasang plugin ya contohnya ya, kayak auto correction dan lain-lain. Nanti teman-teman akan tahu, bisa dibacakan pluginnya, gimana cara kerja mereka itu pasti
udah kompleks banget bash script yang mereka pakai. Jadi itu malah udah bukan buat automation, simple automation itu, tapi dia memang udah namanya bash manipulation kan dia. Iya, jadi kan shell tuh ada bermacam-macam ya, ada SH, ada yang bash, ada yang kalau ZSH ini ya. Nah, teman-teman ada yang pernah pakai nggak shell selain itu gitu, misalkan yang esoterik, yang jarang ditemukan gitu, misalkan kayak CSH atau apa, ada yang pernah nggak? Fish. Nah, fish ya. Fish, ya CSH masuk akal. Tapi sekarang semakin berumur, semakin simplify, balik lagi aja. Balik ke bash script biasa. No shell. Wah, shell apalagi nih? Wah, emang Mas Nizar nyari Emang kelakuannya selalu nyari yang aneh-aneh nih, Zar nih. yang aneh-aneh ya. Wah, gitu. Mas Giovanno Rahmat dari Simple persingkat komen alias ya, betul. Kan tadi alias ada, kita bisa define suatu komen GPOM ya. Jadi GPOM ini adalah alias dari Git Pull Origin Master. Nah, itu juga persingkat. Ya benar-benar ini kita kalau mainan custom ya mainan di bash RC, ZSH RC atau semacamnya, itu kita bahkan kita bisa kayak apa ya, permanently nyimpen environment variable gitu mainan bash RC ini. Karena kalau enggak biasanya kan prosesinya teman-teman kalau ditutup ganti dia gitu. Kenceng. Oke. Aku rasa pertanyaan udah kejawab semua ya di Q&A. Saya pernah ya tadi udah ketemu sih. Oke. Nah, ini kita karena tadi mulainya jam 8 ya, kita jadi agak mepet waktunya teman-teman. Aku rasa mungkin kita akan akhiri segera. Dari Mas Maulid ada tambahan, Mas? Closing statement. Wah, closing statement mungkin ini aja sih, aku ada link dari Red Hat /blog bash error handling. Nah, ini atau bash pitfalls, ini juga list hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam melakukan bash scripting. Ada hal-hal yang biasanya bikin terkecoh gitu, bisa dibaca Ya. bacaan ya. Oke, ini nanti aku kirim ya modulnya teman-teman. Jadi episode ini sama episode yang terakhir kemarin, yang episode 8, nanti aku kirim bareng-bareng ke grup. Setelah ini selesai, aku langsung upload. Nanti aku kirim beserta si file ini, sama tadi Mas Maulid juga udah bikin GitHub ya buat contoh-contoh dasar komennya. Nanti aku kirim juga di grup. Gitu. Tak simpan, save. Oke. Dari aku mungkin itu, thank you Mas Maulid udah nyempatin waktu buat ngisi. Thank you juga teman-teman yang udah join. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Thank you. Teman-teman, selamat malam. Thank you, malam. Terima kasih Mas Ero. Halo Pak, dirimu nggak ada rencana pulang Jogja Pak? Nanti Pak kalau ada libur panjang. Ya udah, nanti ketemu Pak kalau kabar-kabar. Thank you. Siap. Thank you. Assalamualaikum.